jumpa kembali dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan dari Pendeta Ayub Setianto dalam buku renungan Teens for Christ yang berjudul The Wounded Healer, berdasarkan 1 Tesalonika 2 ayat 1-2. Bersama dengan saya, Yosefa Ardiana Krisnadewi. Teman-teman, mari sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan Tuhan bagi hidup kami, memberi kami kekuatan dan kesempatan untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah apa yang hendak kami dengarkan boleh menjadi perlindungan di dalam hidup kami ya Tuhan, dan biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami supaya kami boleh memahaminya, dan dengan rendah hati kami boleh belajar serta melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Teman-teman, yang menjadi pusat perenungan kita terambil dari 1 Tesalonika 2 ayatnya kedua yang berbunyi demikian. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu telah dianiaya dan dihina di Filipi. Dan seterusnya. Teman-teman, Henry Nouwen adalah seorang pastor dan penulis lebih dari 40 judul buku spiritualitas Kristen. Salah satu bukunya berjudul The Wounded Healer, yang diterjemahkan menjadi penyembuh yang terluka. Dalam buku ini, Nouwen menekankan bahwa tiap orang, pelayan maupun yang dilayani, memiliki luka hati. Luka batin dapat menjadi sumber kekuatan ketika ia secara positif diterima dan bersedia dipulihkan. Nouwen menulis, pelayanan kami tidak akan dianggap autentik kecuali jika datang dari hati yang terluka oleh penderitaan yang kami bicarakan. Penyembuh yang paling efektif adalah penyembuh yang tidak hanya terluka, tetapi mampu menyadari dan mempraktikkan ruang di mana luka itu sendiri digunakan dalam pelayanan dan penyembuhan terhadap sesama. Paulus adalah seorang pelayan yang hidup dengan berbagai luka trauma. Surat 2 Korintus 11 ayat 23-27 menuliskan tentang berbagai penderitaan Paulus. Paulus adalah seorang pelayan yang hidup dengan berbagai luka trauma. Surat 2 Korintus 11 ayat 23-27 menuliskan tentang berbagai penderitaan Paulus. Dia kerap berada di ambang maut. 5 kali disesat orang Yahudi, masing-masing dengan 39 pukulan, dilempari batu, mengalami keram kapal, terkatung-katung di tengah laut, kelaparan, kedinginan, dan kekurangan pakaian. Semuanya itu dialami Paulus ketika ia berkeliling dari satu daerah ke daerah lain untuk memberitakan Injil. Bahkan ketika menuliskan surat ini, Paulus berkisah bahwa sebelum kedatangannya ke Tesalonika, ia telah mengalami penghinaan dan penganiayaan di kota Filipi. Surat Filipi juga mencatat bahwa Paulus dipenjara dan menghadapi sakit yang parah pada saat ia menuliskan suratnya. Namun, semua penderitaan itu tidak lantas membuat Paulus patah semangat. Sebaliknya, ia terus memberi diri melayani dan menguatkan jemaat Tuhan yang juga sedang hidup dalam penderitaan. Teens, di dalam ketidaksempurnaan, mari kita saling memulihkan. Komunitas yang bertumbuh dimulai ketika hadir ruang percaya untuk saling berbagi kisah. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengar. Kami diingatkan bahwa di dalam kehidupan kami ada luka dan juga trauma. Tetapi luka dan trauma itu tidak lantas membuat kami menjadi menyerah maupun terpuruk Tuhan. Melainkan luka dan trauma itu dapat menjadi kekuatan kami untuk senantiasa melayani Tuhan. Melayani umat Tuhan yang ada di sekitar kami.
Biarlah Tuhan di dalam proses pemulihan kami pun boleh menjadi berkat untuk orang-orang melalui apa yang boleh kami alami, sehingga mereka pun dapat merasakan pemulihan dari Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus Kristus. Berkati kami remaja-remaja Tuhan, supaya kami hidup di dalam firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Demikianlah perenungan firman Tuhan hari ini. Jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.